Ini adalah tikus yang tumbuh memakan kucing. Mereka sangat lapar sehingga mereka menggigit bayinya. Ada anak yang telinganya digigit. Untuk membunuh tikus-tikus ini, Woryong mulai di pintu gua. Sebarkan bubuk yang disukai tikus di jalan desa. Setiap baris terhubung. Akhirnya berkumpul di sebuah titik di tengah desa. Tapi ini baru permulaan. Lalu dia membakar tumpukan besar kayu bakar. Tunggu angin datang cepat, taburkan bubuk pengusir tikus. Di bawah kendali angin, asap tebal bercampur bubuk mengusir hewan pengerat. Dengan cepat menyebar ke setiap sudut desa. Penduduk desa menutupi hidung mereka dengan sapu tangan. Diam-diam menunggu hasil untuk membunuh tikus. Bersama dengan desa asap yang menyebar, tikus-tikus itu tiba-tiba tidak punya tempat untuk bersembunyi. Woryong sekarang mengambil seruling untuk dimainkan. Di bawah serulingnya yang merdu, tikus yang tak terhitung jumlahnya keluar satu demi satu. Jumlah tikus semakin banyak. Hanya bisa membayangkan dari banyak hal. Penduduk desa juga terkejut sampai syok. Tidak pernah bermimpi bahwa desa tempat mereka tinggal sepanjang hidup mereka memiliki begitu banyak tikus. Bahkan Woryong pun ketakutan. Dia belum pernah melihat begitu banyak tikus dalam hidupnya. Dengan sangat cepat tikus-tikus itu berkerumun dan berlari ke satu arah dalam waktu yang bersamaan. Titik akhirnya adalah tempat Woryong memasang jebakan. Tapi kecepatan tikus terlalu cepat. Begitu saja, harus menutup lubangnya. Woryong buru-buru meraih tasnya dan berlari menuju gua. Melihat tikus datang, Woryong tidak sabar dan berhati-hati agar tidak tersandung. Khawatir itu tidak akan tepat waktu. Untungnya, putra Yang Nam muncul tepat waktu. Gunakan pagar untuk memblokir 3 persimpangan. Lalu taburkan bedak di pintu masuk gua. Saat ini, tikus dengan cepat tiba. Yang Nam sangat kurus, aku tidak tahan. Pagar perlahan jatuh ke satu sisi. Bahwa Yang Nam menemukan seekor tikus berlari di tangannya. Sepertinya dia akan digigit tikus. Tapi kemudian tikus itu tiba-tiba menghilang. Ternyata ayah datang tepat waktu. Di bawah kerjasama ayah dan anak, tikus akhirnya memasuki gua. Woryong dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong batu di sebelahnya untuk memblokir pintu masuk gua. Dan akhirnya memecahkan wabah tikus yang melanda desa selama bertahun-tahun. Woryong juga menjadi pahlawan desa. Tetapi dia tidak tahu bahwa ini akan membawa kematian baginya. Ternyata wabah tikus itu dari kutukan penyihir. 20 tahun yang lalu terjadi wabah penyakit kusta di desa tersebut. Kepala desa dengan kejam mengejar semua pasien ke atas gunung. Penyihir yang baik tidak menyukai tindakan kepala desa. Bersama dengan orang sakit, mereka membangun desa baru di atas gunung. Siapa yang mengira perang akan pecah? Kepala desa membawa penduduk desa ke gunung untuk berlindung. Awalnya penyihir itu tidak mau menerima mereka. Tetapi kepala desa sengaja mencubit seorang anak. Membuatnya menangis seketika, membangkitkan simpati penderita kusta. Pada akhirnya penyihir itu menahan kepala desa dan yang lainnya. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa kepala desa akan berubah. Mengikat penyihir dan orang sakit. Menempatkan mereka di sarang untuk memberi makan tikus. Tidak mengharapkan itu. Penyihir yang mengandalkan memakan tikus secara ajaib bertahan hidup. Dia sangat marah sekarang. Menggunakan hidup sebagai harga. Mengutuk kepala desa. Malam tanpa bulan. Hari tanpa matahari. Dalam satu hari. Akan membunuh semua. Ini adalah kutukan penyihir yang menggunakan hidupnya untuk menyebarkan kutukan pada penduduk desa. Akan dibunuh oleh orang dari tempat lain dalam waktu 1 malam. Pikir dia berbicara tanpa pandang bulu. Jadi dia memerintahkan seseorang untuk memasukkan penyihir itu ke dalam gua dan membakarnya hidup-hidup. Tapi tepat setelah penyihir itu meninggal, epidemi tikus pecah di desa. Baru setelah Woryong muncul, dia berhasil memecahkan mimpi buruk ini. Di hari-hari berikutnya, Woryong dan gadis desa Misuk mengembangkan cinta rahasia. Keduanya biasa bertemu mereka di hutan, tetapi hari itu mereka tidak sengaja ditemukan oleh kepala desa. Jadi dia pergi ke rumah Misuk dan menginjak pergelangan kakinya. Lalu peringatan ganas. Jika dia berani keluar dari desa setengah langkah, dia akan memberitahu dia.
Woryong membantu penduduk desa mengatasi penyakit tikus. Merasa seperti akan meninggalkan desa, Misuk buru-buru memohon Woryong untuk membawanya. Tapi Woryong ingin mendapatkan remunerasi terlebih dahulu sebelum pergi. Pada awalnya kepala desa berjanji, jika dia menyelesaikan wabah tikus, dia akan membelikannya mobil yang bagus. Uang ini bisa membawa anakmu ke dokter. Tidak pernah menyangka ketika Woryong datang untuk meminta kompensasi. Kepala desa membawa kucing mati yang telah dia persiapkan sebelumnya dan mengatakan itu adalah kucing yang mati digigit tikus. Wabah tikus masih belum terpecahkan. Woryong merasa IQ terhina, ingin segera mengambil uang itu dan pergi. Tidak menyangka dia mengulurkan tangannya dan dipotong 2 jarinya oleh putra kepala desa. Tidak menunggu Woryong bereaksi, jari yang terputus itu terbang sejauh 800 meter. Hati Woryong hancur sekarang. Dia bahkan tidak bisa bermimpi. Diri sendiri yang baik hati membantu penduduk desa menangani epidemi. Akhirnya jarinya dipotong oleh penduduk desa. Tapi ini belum berakhir. Kepala desa mengeluarkan peta dari saku Woryong lagi. Menunjuk wajah Woryong yang menuduhnya sebagai mata-mata. Datang ke sini untuk menyerang desa mereka. Tidak peduli bagaimana Woryong menjelaskannya, penduduk desa menolak untuk mempercayainya. Misuk datang. Dia ingin menjelaskannya pada Woryong, tapi kepala desa melirik Misuk yang ketakutan. Di bawah ancaman kepala desa, dia hanya bisa menghapus hubungannya dengan Woryong. Bahkan menunjukkan bahwa dia adalah mata-mata. Woryong tidak bisa melawan. Dia ingin berdiri untuk memprotes tetapi dipukul hingga pingsan oleh orang lain. Tidak lama kemudian, Misuk mengenakan pakaian penyihir. Dia ditusuk dengan pisau sepanjang 40 meter. Penduduk desa sangat sulit untuk dipahami. Hanya melihat mulut Misuk membacakan kutukan penyihir tahun itu. Tiba. Dia telah datang. Penduduk desa merasa ngeri dengan pemandangan yang tak terduga itu. Berkata pada saat yang sama untuk melepaskan ayah dan anak Woryong. Tapi kepala desa yang jahat tidak mau membiarkan mereka pergi. Bola nasi yang diracuni secara diam-diam. Yang Nam tidak tahu apa yang harus diambil dan dimakan. Segera setelah itu, bocah itu tidak berhenti muntah darah. Akhirnya jatuh tak pernah bangkit lagi. Woryong memeluk mayat beku putranya. Pertahanan di hati benar-benar hancur. Dia bersumpah bahwa dia harus membalaskan dendam putranya. Woryong mengambil segenggam bubuk jeruk nipis dan mengoleskannya ke seluruh wajahnya. Lalu taburkan ke seluruh tubuhku. Lalu taruh tangan di atas bubuk kapur. Ambil batu besar dan hancurkan. Sekali tidak cukup, dia menggertakkan giginya sekali lagi. Kemudian terlatih-tatih dan menyebarkan darah di sekitarnya. Lalu lemparkan daging itu ke sarang tikus dan buat kesepakatan dengan tikus itu. Selama dia berhasil membalas dendam, dia rela mengorbankan tubuhnya. Woryong memainkan seruling di depan, ada banyak tikus di belakang. Dia ingin membawa tikus kembali ke desa. Sebelum dia pergi, dia membakar tumpukan kayu. Taburkan banyak obat hipnotis. Asap tebal menyelinap ke setiap sudut dan celah. Penduduk desa menghirup langsung pusing dan koma. Tak lama kemudian tikus-tikus itu sampai di pinggir desa. Mereka memasuki jendela, memulai serangan kekerasan terhadap penduduk desa. Anak kepala desa dikerumuni tikus. Dia ketakutan dan segera bersembunyi di kandang kucing. Melihat tikus di luar, dia tiba-tiba menjadi sombong. Tapi 1 detik sembarangan tergelincir. Kandang kucing itu tidak sengaja dibuka. Tikus-tikus itu segera masuk. Saat ini, kepala desa juga melihat sesuatu yang tidak biasa. Tapi tikus mengelilinginya. Merasakan bahaya, dia berlari ke dalam rumah untuk mencari senjata. Tidak berharap kepala desa menjadi mata-mata. Dia menghunus pedangnya. Pegang obor dan ayunkan ke arah tikus. Dia sangat curiga. Mengapa tikus lari ke desa? Baru setelah Woryong melangkah keluar dari desa asap, dia baru mengerti. Ternyata banyak yang dilakukan oleh Woryong. Bagaimana manusia bisa seperti ini? Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kau tidak berhak menjadi manusia.
Tunggu sampai kepala desa bangun. Kegelapan di sekitar padat dengan mata. Kepala desa tiba-tiba panik dan dengan cepat naik ke ayunan. Woryong sekarang mengambil seruling dan memainkannya. Menginstruksikan tikus untuk menyerang. Kepala desa melompat ketakutan. Tapi rantai ayun tidak tahan langsung putus. Kepala desa jatuh dengan keras ke tanah. Segera setelah itu tikus datang berbondong-bondong. Ubah kepala desa menjadi makanan yang lezat. Setelah fajar, kepala desa hanya memiliki satu noda darah yang tersisa. Desa memulihkan ketenangan. Selain beberapa anak yang baru bangun tidur, tidak melihat orang dewasa lainnya. Sekarang seruling berbunyi lagi. Anak-anak menemukan jalan mereka menuju suara seruling. Woryong memainkan seruling terlebih dahulu. Bawa anak-anak ke puncak gunung. Akhirnya dibawa ke pemimpinan Woryong. Anak demi anak pergi ke gua yang gelap. Woryong dengan cepat menggunakan batu itu untuk memasukkannya. Dia akhirnya berhasil membalaskan dendam putranya. Tapi itu juga harus membayar harga tinggi. Jika kepala desa tidak membalas dendam pada Woryong sejak awal, dia tidak akan melakukan balas dendam yang begitu kejam. Akhir dari film ini kontroversial. Ada yang mengatakan bahwa anak-anak itu tidak bersalah. Ada juga orang yang beranggapan bahwa anak harus menanggung kesalahan orang tuanya. Apa pendapat Anda tentang ini?